Agnes Jennifer kembali mencuri perhatian publik dengan membagikan tangkapan layar percakapan yang menunjukkan seseorang yang terus berusaha menghubungi suaminya. Dalam unggahan Instagram story-nya, ia memperlihatkan interaksi yang terjadi pada 11 Februari 2025. Tangkapan layar ini menunjukkan betapa gigihnya wanita yang disebut Gayung Lope Pink ini meskipun sudah diblokir. Dalam chat tersebut terlihat jelas bahwa wanita ini masih meminta penjelasan, seolah-olah tidak mengindahkan kenyataan bahwa suaminya tidak memberikan respon. Dengan unggahannya, Agnes Jennifer seakan ingin menunjukkan bahwa meskipun suaminya tidak merespon, usaha untuk mendekatinya tetap berlangsung tanpa henti. Agnes Jennifer juga menambahkan sindiran tajam, menegaskan bahwa orang tersebut berperilaku seolah-olah menjadi korban, padahal ia justru mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Unggahan ini pun segera menjadi bahan perbincangan di media sosial, memicu beragam komentar dari netizen yang budiman. Di akhir pernyataannya, Agnes Jennifer seakan ingin menyampaikan pesan kepada pihak-pihak tersebut agar segera berhenti dan menerima kenyataan yang ada. Dengan berbagi bukti yang telah ia bagikan, ia berharap publik dapat menilai sendiri bagaimana sebenarnya kondisi ini berlangsung, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang berlarut-larut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Updatean terbaru tentang si Gayung Lope Pink, kalian udah baca belum? Chattingan si Gayung Lope Pink ke lelakinya itu, kalian sudah baca? Ini jelas-jelas kan lelakinya sudah tak mau lagi ya berhubungan sama si Gayung Lope Pink. Dan setelah kasusnya ini dibuat viral pun, dia masih berani loh pepetin terus, tempelin terus. Nah itulah, kalian ngerti kan sekarang kenapa kasus ini harus dibuat viral. Kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, kalian ngerti kan? Karena pelakor itu ya, itu bukan manusia biasa ya. Dia bukan manusia yang punya moral, punya etika, punya adab, punya rasa malu. Enggak, dia nggak punya itu semua. Makanya udah viral kayak gini pun, ini kasusnya kan kayak udah booming banget ya. Gue rasa kayak hampir semua orang udah tahu lah ya kasus ini gitu kan. Dan muka lu juga udah terpampang di mana-mana. Istilahnya sekarang aja lu lagi pergi belanja nih ke supermarket, mungkin orang akan bisik-bisik gitu loh. Mungkin mbak-mbak yang jaga kasir pun akan kayak, ini kan si itu, ini kan si itu. Ngerti lu? Kalau gue jadi lu ya, mungkin langkah pertama gue adalah gue pindah ke bulan gitu loh, karena gue udah malu banget. Tapi sekali lagi ya, kan pelakor itu bukan seperti manusia biasa seperti kita yang bermoral, beretika, ya kan, beradab. Tidak, pelakor itu kayak gitu. Udah jelas-jelas sampai kayak begini aja masih dipepet terus, lakinya masih dichattingin terus, masih kayak gue sampai gerem sendiri, woi. Kayak gila ya, itu orang. Oh my god, mana baju gue lagi? Ini masih masalah Agnes Jennifer. Dia kan tuh kelihatannya tuh tegar ya. Dia fine. Terus dia juga menghadapi itu tidak seperti yang lain, yang artis-artis, seleb-seleb gitu, yang apa ya, dia yang ngumbar aib suaminya sampai sedemikian rupa. Walaupun Agnes itu juga membongkar dengan mengemasnya dengan sangat keren ya. Si Gayung Lope Pink itu yang dikulitin, dikupas habis karena memang Agnes sudah punya informan yang pokoknya yang terpercaya. Lalu banyaklah komentar, aku jadi ngikutin Agnes Jennifer yang radio apa itu, selamat sore pendengar Congor. Kamu keren banget. Jadi banyak yang bilang gini, kenapa yang dibahasanya si Gayung Lope Pink aja, Gayung Pink Lope apa, kenapa nggak suaminya? Kalau masalah suaminya itu sudah diselesaikan di rumah, artinya kita nggak tahu di rumah mereka seperti apa. Mungkin kehidupan mereka juga di rumah tidak baik-baik aja, hanya karena ada anak-anak. Jadi mereka ya harus bersikap biasa-biasa aja, karena anak itu tidak boleh merasakan atau melihat pertengkaran atau apapun tentang orang tuanya. Lalu beberapa waktu yang lalu adalah netizen bilang ketemu di mall sama Agnes Jennifer.
Jennifer sama suaminya. Terus katanya ngumbar aib tapi masih jalan bareng. Loh ya, mereka itu menjalani semuanya juga nggak mudah. Terus kalau lagi ada masalah sama suaminya, terus nggak boleh jalan bareng, itu juga ada anak-anaknya. Ya, jangan mengambil kesimpulan-kesimpulan. Ci Agnes lebih tahu dia harus bagaimana gitu loh. Ada yang komen juga, ngapain buka-buka aib kalau ternyata masih sama-sama. Ada yang lebih parah tuh, ngejelekin suaminya sampai suaminya tuh dihujat se-Indonesia. Itu ya. Ujung-ujungnya balikan, bahkan lagi hamil lagi lah. Jadi kita ini nggak pernah tahu, dan kita nggak boleh ngejudge orang atau sok tahu dengan kehidupan orang, nggak perlu. Ci Agnes itu orang yang sudah udah teruji lah bagaimana dia menghadapi situasi, terutama ini masalah istrinya. Kalau toh sekarang dia mengupas satu persatu kelakuannya Gayung Pink Lope itulah ya nggak apa-apa, biarin aja. Jadi apapun yang dilakukan Ci Agnes tentunya juga dengan pertimbangan yang matang. Terus kalau dia sekarang itu mengupas habis kelakuannya Gayung Pink Lope itu, ya biarin aja ya. Biarin, orang dia yang memang disakitin kok mau ngomong itu salah kedua-duanya, ya terserah, salah kedua-duanya. Ci Agnes juga bilang, ini juga ada salah gue, ada salahnya Ci Agnes, tapi yang paling banyak salah berdua, suaminya sama Gayung Pink Lope itu. Gitu, jadi kita yang ngelihat aja, nggak perlu kita menyarankan ini ya, biarin aja. Ci Agnes juga lebih tahu apa yang harus dia lakukan ya. Kalau aku menikmati aja, menikmatinya begini. Kalau aku lagi nunggu tuh setiap kali Ci Agnes mau menyiarkan tentang laporan Gayung Pink Lope, itu aku menunggu karena menurut aku dia mengemasnya dengan sangat keren. Dikabarkan selingkuhan dari suami Ci Agnes dengan inisial Natasha Wijaya atau inisial Kimi something bla 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 yang sering disebut sebagai Gayung Lope, Gayung Pink, bahkan Legging Pink, sampai sendal jelly pun ikut disebutkan ya. Dia sedang mengurus perpindahan kewarganegaraan di daerah mana kemarin itu, kalau nggak salah Yugoslavia dia mau pindah ya sayang ya, dan dia mau merubah bentuk wajah, kalau bisa bentuk takdir hidupnya. Namun jika ditolak perpindahan kewarganegaraan, maka dia akan pindah hidup di zaman peradaban kuno. Oke, semangat ya untuk Ci Agnes. Abaikan sajalah itu semua ya sayang, ingat banyak yang ngantri. Sementara kemarin sore dikabarkan juga ada kemacetan di Polres Jaksel dikarenakan Fadel sekeluarga sibuk preskon sehingga parkiran tidak ada yang mengurus sehingga berantakan dan membuat macet. Lanjut lagi berita tadi sore, akhirnya Sheila Saukia benar-benar membuka butik bajunya yang dimana kotak-kotak pun dipajang juga ya sayang ya. Ternyata ramai dari karyawan, pegawai, bahkan ramai dari wartawan yang diundang. Ramai juga pengunjung yang hadir di acara pembukaan butik tersebut, namun hanya foto-foto saja. Dan mereka pulang tanpa membeli, tanpa belanja, tanpa ada paper bag. Terima kasih. Dari kasusnya Ci Agnes ini ya, kita tahu ternyata banyak banget orang-orang yang sangat pro ke Ani. Aku nggak ngerti apakah yang pro ini saudaranya Ani, apakah yang perempuan itu adalah Ani, atau kalau yang laki-laki yang pro apakah dia penyuka Ani, gue tidak tahu ya. Tapi memang banyak banget yang pro ke Ani kebanding istri sah. Buat lo yang pada pembela Ani ya, lo pada tahu nggak sih betapa jahatnya Ani itu? Ani itu bukan cuma menghancurkan istrinya doang, dia menghancurkan keluarganya, keluarga orang lain. Terus apalagi dia menghancurkan mental, banyak mental yang dihancurkan. Belum lagi kalau yang diganggu rumah tangganya sudah punya anaknya banyak. Kalian tidak memikirkan itu semua? Gimana mental anaknya, perkembangan anaknya, gara-gara ulah satu orangnya itu manusia yang bernama Ani. Karena menurut gua, orang yang bernama Ani itu adalah orang yang sangat egois sedunia. Karena apa? Karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan orang lain.
buat lu pada yang masih ngebelain Ani-Ani, gue gak ngerti lagi lah jalan pikiran lu ya. Kenapa lu bisa ngebelain si Ani-Ani? Terus kalau yang komen, ketimbang ngebahas orang lain mendingan lu mandi. Iya, gue sekarang emang belum mandi. Kenapa? Masalah buat lo.